Inilah lumba-lumba. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk yang cerdas, bersahabat, dan selalu membawa keceriaan. Senyum mereka yang khas seolah menunjukkan keramahan tanpa batas. Tapi, benarkah mereka sebaik yang kita kira? Di balik pesona dan kecerdasan mereka, nyatanya tersembunyi sisi gelap yang jarang terungkap. Lumba-lumba bukan hanya pemburu yang lihai, tapi juga makhluk dengan perilaku yang sulit dipahami. Mereka bisa menjadi kejam, agresif, bahkan melakukan hal-hal yang sulit dipercaya, baik terhadap sesama mereka atau bahkan makhluk lain di dunia ini. Dari taktik berburu yang brutal hingga persaingan yang tak kenal ampun, realitas mereka jauh dari sekedar cerita indah yang biasa kita dengar. Siapkah kalian melihat sisi tersembunyi dari mereka yang mungkin akan mengubah cara pandang kalian terhadap lumba-lumba? Lumba-lumba merupakan hewan laut yang sering dikenal ramah dan selalu terlihat seperti sedang tersenyum. Lekukan alami di mulut mereka menciptakan ilusi seolah-olah mereka selalu ceria, serta penuh dengan kebaikan dan tak berbahaya. Akan tetapi, kenyataannya jauh lebih kelam dari yang bisa kalian bayangkan. Di balik senyumnya yang menggemaskan, nyatanya lumba-lumba adalah seekor predator yang kejam. Mereka bukan hanya pemburu yang lihai dengan insting tajam, tetapi juga makhluk yang tak segan menunjukkan kekejaman, bahkan terhadap sesama. Bahkan beberapa jenis hiu justru memilih menghindari lumba-lumba karena mengetahui betapa berbahayanya mereka. Dengan mulut penuh gigi tajam, lumba-lumba mampu menangkap, menggenggam, dan mengamankan mangsanya dengan mudah. Namun, ada satu hal yang membuat mereka berbeda dari kebanyakan predator laut lainnya. Dan hal tersebut adalah fakta bahwa lumba-lumba membunuh bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk kesenangan semata. Sejumlah kasus menunjukkan mereka menyerang hewan lain tanpa alasan selain hiburan belaka. Bukan hanya makhluk laut yang menjadi korban, manusia pun tak luput dari serangan. Salah satu insiden paling mengerikan menimpa Valerie Ryan, seorang wanita yang diterjang lumba-lumba hingga akhirnya mengalami patah tulang, kerusakan paru-paru, hingga trauma berat. Namun, sisi gelap lumba-lumba tak hanya berhenti di situ. Penelitian lain menunjukkan bahwa mereka memiliki dorongan seksual yang besar, bahkan terkadang tak terbatas hanya pada sesama spesiesnya. Bahkan sampai ada laporan mengejutkan tentang lumba-lumba yang mencoba memaksakan diri terhadap manusia. Sementara itu, salah satu kisah paling kontroversial terjadi pada tahun 1960-an, di mana ada seekor lumba-lumba bernama Peter yang justru jatuh cinta pada mentornya sendiri. Peter pada awalnya menjadi subjek eksperimen serta penelitian dari ilmuwan bernama Dr. John C. Lilly. Dalam penelitian itu, seorang asisten bernama Margaret Howe ditugaskan untuk tinggal bersama Peter dalam sebuah ruangan isolasi khusus dengan harapan bisa mengajarkannya bahasa Inggris. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih memahami bahasa manusia, Peter justru mulai menunjukkan ketertarikan yang tak wajar pada mentornya. Minggu demi minggu, perilakunya semakin tak terkendali. Hingga akhirnya, demi menghentikan keganjilan tersebut, Peter pun dipisahkan dari Margaret. Akan tetapi, perpisahan itu menjadi pukulan telak bagi Peter. Lumba-lumba yang dulunya aktif dan penuh energi, tiba-tiba berubah murung dan kehilangan semangat hidup. Hingga suatu hari, ia pun menahan nafas dengan sengaja dan menenggelamkan dirinya dalam kesedihan yang begitu mendalam. Para peneliti pun mulai bertanya-tanya, apakah lumba-lumba benar-benar bisa merasakan patah hati seperti manusia? Di balik kecerdasan dan pesona mereka,
lumba-lumba ternyata menyimpan sisi kelam yang jarang terungkap. Dan setelah mengetahui semua ini, apakah kalian masih bisa melihat mereka dengan cara yang sama? Kalian mungkin mengenal lumba-lumba karena kecerdasan maupun keimutannya. Namun, apakah itu berarti mereka juga memiliki kehidupan seks yang baik? Dan ternyata memang bisa dibilang seperti itu, meskipun ada beberapa sisi gelap di dalamnya. Lumba-lumba tidak memiliki mesin kawin dan mereka akan berkembang biak sepanjang tahun. Pada lumba-lumba bisa terjadi seketika, karena hubungan seksual pada lumba-lumba bisa berlangsung sangat cepat dan mungkin hanya terjadi beberapa detik. Di beberapa tempat, lumba-lumba juga menunjukkan perilaku mereka yang melakukan aktivitas ini hanya untuk kesenangan dan bukan untuk berkembang biak. Lalu, apa yang buruk dalam keadaan ini? Salah satu contoh dari buruknya kehidupan lumba-lumba adalah lumba-lumba jantan akan membentuk kelompok kecil untuk bekerja sama menculik betina. Dan kelompok tersebut akan membuat betina incarannya menerima pasangan mereka. Dalam keadaan ini pun, lumba-lumba jantan bahkan juga bisa menggunakan paksaan. Lumba-lumba jantan juga terkadang akan menawarkan hadiah seperti spons laut untuk menarik perhatian betina. Ini bisa dianggap sebagai tindakan memperlihatkan kekuatan yang bisa dilakukan untuk menarik pasangan, atau bahkan menunjukkan dominasi terhadap sang betina. Namun, interaksi seksual pada lumba-lumba dapat terhubung dengan perilaku yang cukup agresif, sehingga bisa berbahaya jika terjadi pada manusia yang mungkin sedang berada di dekat mereka. Contoh ini menunjukkan bahwa lumba-lumba adalah hewan liar dengan perilaku sosial yang kompleks. Dan mereka lebih baik berada di habitat alami mereka, bebas dari campur tangan manusia. Lumba-lumba merupakan makhluk cerdas dan berkarismatik yang terkenal dengan tingkah laku lucu mereka. Namun, tahukah kalian kalau mereka juga punya kebiasaan aneh? Ya, lumba-lumba ternyata suka mabuk. Lalu, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Di lautan yang luas, ada makhluk kecil yang dikenal sebagai ikan buntal atau pufferfish. Ikan buntal memiliki mekanisme pertahanan yang unik, di mana mereka bisa melepaskan racun bernama tetradotoksin ketika merasa terancam. Racun ini sangat mematikan, bahkan cukup untuk melumpuhkan predator yang mencoba menyerang. Akan tetapi, bagi lumba-lumba racun ini justru menjadi sesuatu yang diharapkan. Lumba-lumba diketahui akan menggigit ikan buntal dengan hati-hati. Tak hanya gigitan, kadang juga para lumba-lumba akan memainkan ikan buntal tersebut hingga stres. Perlakuan ini hanya cukup untuk melepaskan sedikit racun ikan buntal. Dan setelah itu, mereka akan membiarkan ikan buntal itu pergi tanpa membunuhnya. Lalu, untuk apa mereka melakukan hal tersebut? Hal ini dilakukan karena racun ikan buntal ternyata memiliki efek seperti narkotika dalam dosis kecil, dan mampu membuat lumba-lumba mendapatkan efek euforia bahkan seperti mabuk. Setelah itu, lumba-lumba akan terlihat berenang perlahan seakan menikmati keadaan melayang mereka. Tapi, mengapa mereka melakukan ini? Sebenarnya para ilmuwan belum sepenuhnya yakin apa alasannya. Namun, kebiasaan ini kemungkinan terkait dengan keingintahuan dan kecerdasan mereka. Ini karena lumba-lumba adalah hewan sosial yang suka bereksperimen, bahkan dengan hal-hal yang tampak tak biasa. Terima kasih telah menemani kami dalam petualangan ini.
Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan menekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya yang akan membawa kalian lebih masuk ke dalam misteri alam lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya yang lebih mengesankan.